Halo semuanya, kembali lagi di channel Henry Sulastomo. Ya, dilihat dari belakang saya ini, kalian mungkin udah bisa nebak ya, ini adalah All New NMAX 2020. Ya, namun ini varian standar, jadi dimana mata kuncinya itu dia masih standar ya, seperti yang bisa kalian lihat di atas sana. Ya, jadi nanti kita akan review, dan inilah dia review singkat ketika motor ini baru sampai di rumah. Ya, dan untuk fullnya nanti akan saya informasikan selanjutnya ya. Oke, jadi stay tune terus di channel Henry Sulastomo. Oke, jadi ini dia All New NMAX standar non ABS yang baru aja saya punya di akhir 2020. Jadi 2021 kita akan beradventure, berangkat kerja dengan menggunakan All New NMAX 2020. Ya, jadi ada apa aja di varian All New NMAX versi non ABS standar ini? Kita bisa lihat seperti ini ya. Dari tampak luarnya itu ya tidak jauh beda dengan NMAX yang ABS atau connected ya. Jadi dia warnanya sama, kemudian aksen goldnya juga sama, cuman memang ada beberapa yang harus kalian jeli perbedaannya ya. Di antaranya adalah di bagian body dop sini. Jadi kalau yang varian connected itu dia hitamnya itu sama halus, tapi dia agak sedikit lebih hitam ketimbang yang standar. Kemudian juga untuk gold pada peleknya itu juga sama ya, dia agak kemas-masan tua ya kalau yang untuk versi ABS-nya. Kemudian untuk lampunya dia sudah LED di sini ya, jadi lampu dekatnya itu yang di atas, lampu jauhnya itu yang bagian bawah. Kemudian lampu sennya dia jadi turun di bawah ya, yang sebelumnya itu aksennya di sini ya, dan itu rawan banget untuk jedut ya, atau rawan pecah bila terbentur sesuatu, jadi dipindahkan dia ke bagian bawah. Oke, untuk bagian samping ini dia signaturenya itu emblemnya itu emas gold ya, karena ini Max signature ya kalau nggak salah. Jadi seperti ini dia tampilannya, sama seperti yang sebelumnya ya, versi 2 ya. Kemudian ininya juga dop, yang ininya glossy ya, dan ininya tapaknya dia lebih lebar ya, keren banget pokoknya. Nah terus ini bagian lampu belakangnya juga sepintas mirip X-Max ya, dan ada mata kucingnya di sini, jadi keren banget, memberi kesan seperti motor-motor di luar negeri ya. Ada mata kucing di sini. Kemudian ini juga diberi aksen tabung ya, walaupun ini tidak bisa dirubah-rubah ya, karena ini standar. Kalau yang connected ABS mungkin ini dikasih kunci untuk disetting kekencangannya atau kelenturannya untuk bagian belakangnya seperti itu. Kemudian di bagian belakangnya juga sama ya, ini sudah warna gold ya, dan suara mesinnya juga dia lebih ini ya, lebih halus. Nah ini di bagian bawah sini juga nih, karena ini varian standar, tapi di sana tuh ada lubang rapih untuk ABS-nya. Nggak tahu deh kalau di upgrade jadi ABS kira-kira jadi berapa duit. Terus ini juga covernya seperti ini, rapih, nggak jauh beda dengan sebelumnya ya. Cuman yang membedakan adalah si bodi ini jadi agak lebih keluar sedikit, agak besar ya. Terus kayak ada buat lubang air gitu di sini, rongga-rongganya.
kayak talang air jadinya. Kemudian untuk bagian tangkinya di sini dia sekarang tertutup ya, dan dibukanya dari sini ya. Jadi pada saat kunci ini open, kita buka full, maka dia akan keluar seperti ini ya, tuh. Ya, jadi bukanya manual, jadi lebih rapi lah ya. Ini ketutup, kemudian ini juga ada konsol box juga di sini ya, dibuka seperti ini konsol boxnya di dalam juga. Kemudian di sini juga ada charger seperti Lexi ya, mungkin nggak kelihatan nih kan melawan cahaya. Jadi di sini ada tempat untuk charger, tinggal dibeliin aja device buat ngecasnya di situ. Ini juga muat untuk naruh aqua. Ini juga bisa buat handphone. Konsol ini ya lebih ini ya, jadi lebih mewah sih bagian tampak depan sini. Kalau yang sebelumnya kan kemungkinan di sini tuh cuma satu, yang sini nggak ada, terus casan juga nggak ada. Terus juga bagian stangnya ini juga jadi agak lebih ke dalam. Beda dengan sebelumnya, itu dia lebih tinggi tapi dia agak terlalu ke depan seperti itu. Kemudian ini juga berubah. Ini menjadi aksen kotak ya. Kalau sebelumnya itu kayak agak segitiga seperti itu. Terus juga di bagian sisi kilometer di sini, ini juga dulu bulat, tidak kotak seperti ini. Jadi kalau saat ini dia jadi seperti Lexi ya kalau nggak salah, seperti itu. Dan ketika dihidupkan dia seperti ini ya. Jadi di sini ada jam, ada kilometer, ada echo ya, terus ada ini suhu ya. Kemudian bisa kita rubah-rubah juga jam dari panel yang sebelah kiri ya. Nanti saya akan informasikan. Karena ini dia versi standar, jadi dia tidak ada icon untuk terima telepon dan SMS di sini. Jadi cuman hanya ada stop engine di sini, icon A, simbol injektor sama lampu high beam. Jadi untuk simbol angkat telepon sama SMS itu nggak ada di varian yang standar ini. Seperti itu. Di bagian stang kanan itu dia ada yang namanya engine stop system ya di sini. Ya, ini dia kalau kita nyalain ke bawah itu ketika mesin panas di lampu merah dia akan mati sendiri, tapi ketika kita gas sedikit dia akan nyala lagi sendiri otomatis ya. Kemudian ini hazard, kemudian ini starter ya. Dan di bagian kiri itu dia ada high beam, kemudian lampu sen masih di tengah ya. Kalau Honda itu dia klakson yang di tengah ya, sen yang di bawah, tapi ini masih format yang lama, jadi klakson yang di bawah, sen yang di tengah. Kemudian untuk merubah jam segala macam itu dia ada di bagian sini. Jadi kalau di motor Vixen atau gede ini tuh adalah lampu ini ya, high pass gitu ya, buat kalau kita ngedipin orang. Tapi kalau di sini ini untuk setting beberapa fitur yang ada di dashboard menu ini, kilometer ya. Jadi untuk merubah jam, mengatur trip A, trip B ini dari sini ya. Kemudian udah dilengkapi blue core dan dilengkapi juga VPI, variable valve actuation, seperti itu. Oke, dan kita lihat mungkin bagian bagasinya ya. Nah, ketika buka bagasi ini dalam keadaan on dan ininya seat. Nah, dia akan kebuka seperti ini. Ya, di sini ada nomor rangkanya. Di sini bagasinya cukup luas. Mungkin ini bisa menampung satu helm full face juga ya, tapi dia harus terbalik. Jadi yang kepala atas itu dia di bagian bawah, itu di bagian atas, karena kalau bentuknya normal kita taruh sini itu akan kejeduk ke sini. Ya, kemudian ini bagian aki di sini, konsol aki. Ya. Jadi lumayan lah buat tongkrongan, dia keren banget ya, nggak terlalu kelihatan bapak-bapak banget ya, mewah juga, nggak kalah dengan kompetitornya ya. Jadi tadinya itu saya ingin ngambil PCX, cuman karena saya lihat lebih keren Yamaha dan saya juga pengguna Yamaha holic atau Yamaha lovers, karena saya juga ada Vixen, ada PGR.
Ya udah deh, jadinya jatuh hatinya pada si NMAX hitam ini. Tadi mau pesan warna biru, tapi karena warna birunya itu inden lama, jadi kita ambil yang paling cepat aja. Jadi proses ini hanya 1 hari dan sorenya dia datang ya. Jadi keren banget, keren, dan kita akan beradventure dengan motor ini. Dan untuk kekurangannya apa, nanti bulanan depan servis seperti apa, nanti akan saya bikin vlog untuk all new NMAX 2020 milik saya ini yang warna hitam. Oke, buat kalian semua yang masih menabung, silahkan disolawatkan supaya lancar tabungannya, supaya kalian sehat selalu, supaya apa yang kalian ingin miliki itu dapat terkabul dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi segala sesuatunya harus dengan usaha dan doa dan semangat pastinya. Oke, jadi itu aja vlog hari ini untuk tester review dari all new NMAX milik saya ya. Jadi nantikan video selanjutnya ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like serta komen ya, dan aktifkan loncengnya supaya mendapat notifikasi setiap saya upload video terbaru berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di next video berikutnya. See you.